Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 996 sampai bab 1000, Malan memiliki 3 set standar untuk mengukur nilai barang. Yang pertama adalah seberapa banyak barang ini bisa ditukar. Yang kedua adalah seberapa banyak hal ini bisa berubah. Di matanya, semua hal di dunia, yang mencakup segalanya, adalah uang dan wajah dalam analisis terakhir. Misalnya, Ye Chen memberinya satu set produk perawatan kulit kaviar terbaik, harga pembeliannya hampir 400.000 yuan, dan harga jualnya setidaknya 300.000 yuan. Jadi dia bisa dengan jelas merasakan berat 300.000 yuan itu. Ini memenuhi kriteria pertamanya, sepadan dengan uangnya. Contoh lain adalah ransel dasar Hermes senilai lebih dari 100.000 yuan. Malan tidak hanya dapat menjualnya seharga 100.000 yuan, tetapi dia juga dapat menikmati mata iri orang lain ketika dia membawanya setiap hari, tetapi juga merasa sangat menyelamatkan muka. Ini sejalan dengan kriteria kedua wajahnya. Pada saat ini, Malan melihat set yuan biru dan putih, dan berpikir tanpa minat, jika sesuatu tidak dapat ditukar dengan uang, dan Anda tidak dapat menerimanya, Anda pergi keluar dan berpura-pura agresif dengan orang lain. Lalu seberapa besar benda ini? Berapa nilainya? Botol telinga gajah biru dan putih yuan ini tampaknya sangat berharga, tetapi tidak dapat dijual. Dan itu tidak bisa diambil untuk pamer. Jadi di mata wanita tua itu tidak berharga. Lan berpikir lagi, tidak mungkin, hal ini diteruskan ke Xiao Changkun oleh Ye Chen. Jika saya diam-diam menjualnya, tidak masalah jika Xiao Changkun marah. Tetapi jika Ye Chen marah, akan sulit, memikirkan. Hal ini, Malan tidak punya pilihan selain melepaskan ide memainkan sepasang botol kuping gajah berpola naga biru dan putih yuan. Saat ini, Hongwu terus membaca daftar hadiah. Qin Gang memberikan permata zamrud senilai 50 juta yuan, sementara Wang Zhengang memberikan berlian merah muda senilai hampir sama. Keduanya cukup akrab satu sama lain dan memiliki hubungan yang baik. Pada pameran mobil terakhir, mereka berdua memberi Ye Chen sebuah mobil sport secara kebetulan. Jadi kali ini mereka memutuskan untuk memberi Ye Chen perhiasan berharga bersama. Meskipun semuanya adalah perhiasan dan memiliki nilai yang sama, namun varietasnya berbeda, sehingga tidak takut menabrak. Saat ini, Qin Aoswei dan Wang Yunkai sedang memegang kotak hadiah dan menunjukkan permata di dalamnya. 2 batu permata, satu hijau dan satu merah muda, memantulkan warna-warni di bawah cahaya, dan penampilannya sangat sempurna. Malan sangat tertarik pada 2 batu permata ini, bahkan matanya jatuh ke dalamnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan gelang giok yang diberikan Qin Gang kepada Ye Chen sebelumnya. Gelang itu bernilai setidaknya beberapa juta, dan Ye Chen memberikannya kepada Xiao Churan. Kemudian Malan mengeluarkannya dan memakainya secara diam-diam, dan mengambilnya sebagai miliknya. Tetapi ternyata itu adalah milik Qian Hongyan. Secara tidak sengaja pecah. Ini selalu menjadi rasa sakit yang mendalam di hati Malan yang tidak ingin dia ingat. Apalagi setelah itu, Malan tidak punya banyak perhiasan untuk dijual. Sekarang dia melihat 2 batu permata yang sebening kristal dan sempurna ini. Dia tiba-tiba menggerakkan pikirannya lagi, berharap dia bisa menggunakan kedua batu permata itu untuk membuat kalung dan memakainya di lehernya untuk pamer di pasar. Namun, dia berani memikirkan hal seperti itu. Jika Ye Chen tidak memberitahunya, dia tidak akan pernah berani mencurinya. Setelah menunjukkan batu mulia, Hongwu melanjutkan membaca, Li Tailai, Tuan Li, dan kirimkan Master Ye sebuah helikopter EC-145 yang diproduksi oleh Eurocopter. Begitu kata-kata ini keluar, penonton sangat terkejut lagi. Baru saja, Tuan Song baru saja mengirimkan kapal pesiar, dan Li Tailai mengirim helikopter lain. Xiao Churan juga tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Sekarang dia menerima hadiah itu, dia sudah sedikit takut.
takut. Karena hadiah ini terlalu mahal, itu sangat mahal, bahkan mereka yang berada di kelas atas tidak akan pernah memberikan hadiah yang begitu mahal. Sejauh ini, harga semua hadiah yang disebutkan sejauh ini mencapai puluhan juta atau bahkan lebih tinggi. Jika Anda mengambil salah satunya, itu semua adalah harta yang berharga. Tetapi pada akhirnya, semua orang ini memberikannya kepada Marvin Ye. Xiao Churan merasa sangat ajaib. Li Tailai berkata saat ini, Tuan Ye, saya dengar Anda tidak terlalu sering meninggalkan Jinling. Hai Cheng sebenarnya tidak terlalu jauh dari Jinling. Mungkin butuh 4 atau 5 jam dengan mobil. Tetapi jika Anda naik helikopter, 2 jamnya sudah habis. Jadi saya ingin mengirimi Anda helikopter. Jika Anda memiliki kebutuhan perjalanan jarak pendek hingga menengah, Anda dapat naik helikopter secara langsung, yang jauh lebih cepat daripada naik mobil. Ye Chen sedikit mengangguk, Presiden Li punya hati. Faktanya, untuk Ye Chen sekarang, apakah itu villa mata air panas, kapal pesiar pribadi, atau helikopter pribadi, tidak ada yang benar-benar menarik baginya. Ketika dia masih sangat muda, keluarga Ye memiliki hampir semua jenis transportasi sipil. Mobil mewah bernilai beberapa juta atau puluhan juta sama sekali tidak layak disebut. Tetapi Ye Jiaguang memiliki beberapa jet pribadi senilai ratusan juta, atau bahkan lebih dari 1 miliar. Ada banyak villa dan rumah mewah senilai lebih dari 100 juta di seluruh belahan dunia. Belum lagi yah mewah. Padahal, saat ayah Ye Chen masih muda, dia membeli kapal pesiar mewah, jenis kapal pesiar mewah yang bisa mengangkut ratusan orang dan naik helikopter untuk berkeliling dunia. Saat itu, Ye Changning membeli kapal pesiar mewah hanya untuk membahagiakan istrinya. Meskipun ibu Ye Chen juga keturunan Yan Huang, dia adalah orang Tionghoa asing, dan seluruh keluarganya tinggal di seberang lautan, dan dia belum pernah sedikit tumbuh di barat, sangat menganjurkan perjalanan luar ruangan. Untuk memenuhi kebutuhan istrinya untuk mengunjungi keluarga dan bepergian, Ye Changning membeli kapal pesiar mewah dengan sejumlah besar uang, dan berjanji padanya bahwa dia akan menghabiskan 2 bulan setiap tahun di kapal pesiar bersamanya untuk mengunjungi kerabat di sisi lain, sisi lautan, melintasi separuh dunia di sepanjang jalan. Anda juga dapat melakukan perjalanan dengannya. Sejak usia 3 tahun, Ye Chen naik kapal pesiar mewah bersama orang tuanya kembali ke rumah neneknya setiap tahun, sampai orang tuanya mengalami kecelakaan saat dia berusia 8 tahun. Yang lain berharap untuk berkeliling dunia sebelum mereka mati, tetapi Ye Chen telah berkeliling dunia setahun sekali sejak dia berusia 3 tahun. Dalam beberapa tahun itu, Ye Chen menjalani kehidupan mewah yang tidak akan pernah dinikmati banyak orang seumur hidup, sehingga dia secara pribadi tidak mengejar hal-hal materi untuk waktu yang lama. Melihat begitu banyak hadiah yang diberikan oleh semua orang, ekspresi Ye Chen masih sangat acuh tak acuh, dan semua orang merasa sedikit malu. Mereka tahu bahwa tidak satu pun dari hadiah ini tampaknya dikirim ke hati Ye Chen. Belakangan, Wei Liang memberi Ye Chen sebuah patung Guan Yunchang yang diukir dari batu giok. Dalam kata-katanya, Guan Yunchang adalah dewa kekayaan bela diri, yang dapat melindungi keselamatan dan kekayaan Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan berterima kasih karena telah menerima, tapi hatinya masih tenang. Akhirnya, ketika datang ke Hongwu sendiri, dia mengeluarkan kotak hadiah yang dikemas dengan indah, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, ada sedikit perhatian di dalamnya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Hongwu, bagaimana menurutmu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa hadiah Anda sendiri setelah menerima begitu banyak hadiah dari begitu banyak orang?" Hongwu berkata dengan agak malu. Ini, Hongwu takut apa dia memberi Tuan Ye akan tidak puas, jadi dia akan mengolok-oloknya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak peduli apa yang Anda kirim, saya sangat berterima kasih. Bagaimana mungkin Anda tidak puas?" Hongwu mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, apa yang saya kirim selanjutnya adalah satu set di dekat Istana Kekaisaran di Tokyo, Jepang, villa
Setelah mendengar bahwa Hongwu memberi Ye Chen sebuah villa di Tokyo, semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Hongwu memberi Ye Chen sebuah villa yang jauh di Jepang. Tapi Chen Zekai dan Wei Liang, setelah beberapa saat terkejut, tiba-tiba menyadari di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka semua menghela nafas dalam hati. Mengapa mereka tidak memikirkan hal ini? Kembali ke Jepang, mereka mengikuti Marvin Ye sepanjang waktu, sibuk menyusun lini produksi Kobayashi Pharmaceutical. Setelah semua orang tiba di Osaka, Marvin Ye tiba-tiba harus pergi ke Kyoto sendirian. Saat itu, Hongwu menduga Ye Chen pasti sedang mencari Nanako Ito. Hongwu adalah orang yang sangat cerdas, dan dia telah lama melayani Ye Chen berdampingan, jadi dia tahu lebih banyak tentang urusan Ye Chen. Dia telah melihat bahwa Ye Chen tampaknya menghargai petarung wanita Jepang bernama Ito Nanako, dan kemudian petarung wanita tersebut terluka dalam sebuah pertandingan dan kembali ke Jepang untuk perawatan. Hongwu memperhatikan tindak lanjut Ito Nanako, dia pertama kali menerima perawatan di Tokyo, dan kemudian pergi ke Kyoto untuk memulihkan diri, yang alasannya. Yang lebih aneh lagi adalah Ye Chen pergi ke Kyoto hari itu, dan kemudian berkendara dari Kyoto ke Tokyo pada malam hari, dikombinasikan dengan laporan berita Jepang tentang serangkaian waktu pada waktu itu. Hongwu menggunakan petunjuk ini untuk membingkai semuanya dalam pikirannya dan itu tebakan yang bagus. Dia tahu bahwa Nanako Ito mewarisi keluarga Ito dan mulai bekerja keras untuk menjadi pewaris keluarga Ito. Dia juga tahu bahwa keluarga Ito memiliki rumah mewah di dekat rumah Kekaisaran Tokyo. Jadi dia membelinya di sebelah Ito, rumah keluarga sebuah rumah besar diberikan kepada Ye Chen. Menurutnya, ini pasti yang dia suka, dan Ye Chen pasti akan sangat menyukainya. Chen Zekai dan Wei Liang juga mengikuti Ye Chen ke Jepang, jadi mereka juga tahu konteks umum dari masalah ini. Sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa Hongwu telah memberi Ye Chen sebuah villa di Tokyo. Dia segera tahu apa yang dipikirkan Hongwu. Sementara keduanya mengaguminya, mereka juga kesal karena mereka tidak memikirkan level ini. Ketika Ye Chen mendengar bahwa Hongwu telah memberinya sebuah villa di Tokyo, pikiran pertamanya adalah kejutan. Dia bahkan tidak ingin mengerti mengapa Hongwu memberinya sebuah villa di Tokyo, dan sepertinya sangat dekat dengan kediaman keluarga Ito di Tokyo. Kemudian, dia segera menyadari bahwa Hongwu seharusnya melihat beberapa petunjuk, jadi dia secara khusus datang ke sini untuk memenuhi keinginannya. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia benar-benar mengagumi Nanako Ito dan mengetahui perasaannya terhadapnya, tetapi dia adalah orang yang sudah menikah, jadi dia seharusnya tidak terlalu dekat dengannya. Di Jepang sebelumnya, alasan mengapa saya ingin mengunjunginya terutama untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi saya tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi nanti. Setelah menyembuhkan Ito Nanako dan mengirimnya dengan selamat ke Tokyo, Ye Chen merasa sangat lega. Namun kini Hongwu tiba-tiba mengirimkan satu set villa di Tokyo, dan langsung memperdalam citra Nanako Ito di benak Ye Chen. Saat ini, Malan bertepuk tangan dengan gembira. Oh, saya sudah lama ingin pergi ke Jepang, melihat bunga sakura, berbelanja, dan sebagainya. Jika saya memiliki villa sendiri di Tokyo, bukankah, apakah saya bisa sering pergi ke sana? Hongwu sibuk berkata, Mas Ma, Anda bisa pergi ke sana kapan saja. Kamu pergi. Tempatnya dalam kondisi terbaik, dan ada orang yang melakukan yang terbaik. Aku akan menjagamu. Oh, bagus sekali. Malan berkata dengan semangat, aku sudah lama ingin bepergian ke luar negeri, tapi sayang sekali hidup saya tidak berjalan dengan baik di tahun-tahun awal. Tidak ada kesempatan. Sekarang menantu saya menjanjikan, saya harus sering keluar dan melihat-lihat di masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Tuan Song, oh Tuan Song, bisakah kapal pesiar yang Anda kirim pergi jauh-jauh ke Jepang? Song Jimo buru-buru menjawab, Bu Ma, jangkauan maksimum kapal pesiar itu lebih dari 2000 mil laut,
Hampir 4.000 kilometer sudah cukup untuk pergi jauh-jauh dari Jinling ke laut, dan kemudian ke Tokyo. Tetapi karena itu melibatkan masuk dan keluar, Anda harus melapor ke bea cukai terlebih dahulu. Ye Chen. Menantu yang baik, mari kita luangkan waktu untuk bepergian ke Jepang dengan kapal pesiar sendiri. Bagaimana menurutmu? Ye Chen berkata dengan samar. Ini, mari kita bicarakan ketika kita punya waktu. Malan buru-buru berkata, sulit untuk mengatakan kapan, baik ayahmu maupun aku tidak pergi bekerja, dan kamu tidak pergi bekerja. Jadi aku hanya menjalankan perusahaan sendiri, dan dia adalah bosnya sendiri. Bukankah hanya masalah mengatakan kapan harus pergi berlibur? Xiao Churan buru-buru berkata, Bu, apa yang kamu bicarakan? Kewirausahaan membutuhkan konsentrasi agar efektif. Bagaimana saya bisa meninggalkan perusahaan dan melakukan perjalanan sendiri? Malan berkata, tidak apa-apa, tidak masalah. Anda tetap tinggal dan terus bekerja ketika saatnya tiba. Biarkan Marvin Ye membawa kami ke Tokyo untuk bermain. Kami tidak di rumah, Anda dapat berkonsentrasi pada pekerjaan Anda, perusahaan. Xiao Churan terdiam beberapa saat. Meskipun dia tidak ingin keluarganya meninggalkannya sendirian untuk bepergian, tetapi apa yang dikatakan Malan sangat terampil. Dia pertama kali meminta Xiao Churan untuk pergi bersamanya, tetapi Xiao Churan menolak dengan alasan dia ingin bekerja keras untuk memulai bisnis. Jadi ketika dia meminta Xiao Churan untuk tinggal dan memulai bisnis sendiri, Xiao Churan tidak bisa membantah sama sekali. Kalau tidak dia akan menamparkan wajahnya sendiri. Jadi Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengatakan, "Hei, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Jangan bicarakan ini, tahun baru Imlek akan segera datang, dan tentu saja kita harus merayakannya di rumah selama ini. Apakah kita ingin melakukan perjalanan atau tidak akan dibahas setelah tahun baru Imlek?" Malan buru-buru mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Menantu yang baik, ibu akan mendengarkanmu." Ye Chen bersenandung, lalu menatap semua orang, dan berkata dengan serius, "Terima kasih semua telah datang ke pintu hari ini dan mengirimkan begitu banyak hadiah, yang menghabiskan banyak uang untuk semua orang. Harus dilakukan." Ye Chen memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Seperti kata pepatah, kesopanan adalah timbal balik. Setelah saya bebas setelah tahun baru Imlek, saya pasti akan menyiapkan hadiah balasan untuk semua orang. Saat itu, saya harus meminta Tuan Qin untuk membantu saya menyiapkan beberapa materi." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang datang untuk memberi salam tahun baru menunjukkan ekstasi yang tak terkendali. Mereka tahu bahwa Ye Chen akan memberi mereka pil sebagai imbalan. Kalau tidak, Ye Chen tidak akan pernah mengatakan, "Biarkan Qin Gang menyiapkan materi." Apa yang dilakukan Qin Gang? Dia berspesialisasi dalam semua jenis obat herbal Tiongkok. Pertama kali Ye Chen membuat obat adalah bahan yang disediakan oleh Qin Gang. Ye Chen sekarang berkata untuk meminta Qin Gang menyiapkan bahan, bukan membuat pil, apalagi itu. Dan alasan mengapa Ye Chen tidak mengatakannya dengan jelas adalah karena dia tidak ingin menyebutkan pil itu secara langsung di depan istri dan ayah mertuanya. Dia tidak memberitahu keluarganya apakah itu ramuan dasar sebelumnya atau ramuan peremajaan nanti. Namun, orang-orang yang hadir ini semuanya telah saya sukai. Jadi selama ini dikatakan, mereka akan mengerti. Pil peremajaan Ye Chen hampir habis. Selain itu, seperti kata pepatah, kelangkaan adalah hal yang paling mahal. Li Tailai menghabiskan 2 miliar yuan untuk pil peremajaan, yang membuktikan bahwa pil peremajaan benar-benar sepadan dengan harganya untuk orang kaya, jadi dia tidak berniat menggunakan pil peremajaan untuk mengembalikan hadiah kepada semua orang. Jika hal semacam ini benar-benar jalan yang buruk, secara alami tidak akan terlihat begitu langka, dan nilainya akan turun secara alami. Jadi, Ye Chen berencana untuk meminta Qin Gang menemukan beberapa bahan mentah untuk menyempurnakan sekumpulan pil pertama yang dia sempurnakan, dan kemudian memberikannya kepada semua orang yang datang untuk memberikan hadiah hari ini,
satu untuk setiap keluarga. Semua orang baru saja datang untuk memberi salam tahun baru kepada Ye Chen dan mengirimkan beberapa hadiah tahun baru. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen akan mengembalikannya dengan pil. Jadi semua orang sangat bersemangat, dan tiba-tiba merasa tidak peduli seberapa banyak uang yang dihabiskan. Itu bernilai 10.000. Setelah itu, semua orang bertukar pandang, dan Hong berkata, "Tuan Ye, ada begitu banyak dari kita di sini, itu pasti akan mempengaruhi rencana awal keluarga Anda. Jadi mari kita pergi dulu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saat tahun baru selesai, saya akan memilih waktu untuk mengundang semua orang makan malam, dan saya akan membawakan Anda hadiah sebagai balasannya." Semua orang buru-buru mengepalkan tangan dan membungkuk, dan berkata serempak, "Tuan Xie." Iring-iringan mobil yang perkasa setelah pergi. Setelah keluarga Ye Chen melihat mereka pergi di depan pintu, Ma Lan adalah orang pertama yang menahan diri, dan berseru, "Ya Tuhan, hari ini benar-benar berkembang dengan baik, ini adalah villa, kapal pesiar, dan ini adalah helikopter, dan ini benar-benar untung besar." Xiao Changkun juga tampak bersemangat, dan bergumam, "Sepasang botol telinga gajah biru dan putih Yuan itu benar-benar harta nasional, aku harus pergi dan melihatnya segera." Kata Malan Sisi memandang Ye Chen dan berkata, "Ngomong-ngomong, menantu yang baik, saya pikir mereka masih meninggalkan banyak kotak hadiah. Apa isinya? Mengapa mereka tidak mengatakannya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Apa yang ada di dalam diriku? Aku tidak tahu, jika kamu ingin tahu, sebaiknya kamu membongkarnya dan melihatnya." Malan berkata dengan gembira, "Aku hanya ingin melihat apa itu. Lalu aku akan pergi dan membongkarnya satu persatu." Xiao Churan sedikit gugup dan khawatir saat ini dan berkata, "Ye Chen, mengapa memberi Anda begitu banyak hadiah mahal? Nilai gabungan dari barang-barang ini adalah beberapa ratus juta, yang terlalu banyak, bagaimana kami bisa menerimanya?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya membantu mereka, mereka memberi kami hadiah. Itu semua keinginanmu, ada apa dengan itu?" Xiao Churan berkata, "Lagi pula, nilainya terlalu tinggi. Jika kamu menunjukkan kepada mereka Feng Shui, itu sangat berharga." Ye Chen mengangguk, "Selama kamu percaya pada ini hal, Anda bersedia untuk menghabiskan uang sebanyak yang Anda inginkan. Di masa lalu, ada Master Qigong yang maha kuasa, banyak selebriti dan orang kaya menganggapnya sebagai tamu kehormatan. Bukankah karena mereka percaya bahwa Qigong bisa mengubah nasib?" Xiao Churan buru-buru berkata, "Tapi bukankah Master Qigong itu terungkap pada akhirnya, itu semua bohong?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Dia pembohong, tapi aku bukan." Kemudian dia berkata, "Saya menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang ini, dan mereka semua mendapat manfaat besar tanpa kecuali. Jika tidak, menurut Anda mengapa mereka selalu begitu mempercayai saya?" "Tentu saja saya percaya hanya setelah melihat efeknya," tanya Xiao Churan lagi, "Lalu kamu bilang kamu ingin memberi mereka hadiah sebagai imbalan. Apa yang kamu rencanakan untuk dikembalikan?" Ye Chen berkata, "Aku akan mengembalikan satu set jimat perdamaian kepada mereka masing-masing." "Jimat perdamaian?" Xiao Churan bertanya dengan heran. "Apakah itu jenis jimat yang harganya masing-masing beberapa dolar di kuil?" Ye Chen mengangguk, "Hampir. Tetapi perbedaannya adalah yang dijual di kuil adalah biksu. Saya menguduskannya sendiri, saya melakukannya itu sendiri." Xiao Churan berkata dengan sedikit perhatian, "Apakah kamu dapat diandalkan untuk melakukan semua ini? Aku selalu merasa sangat gugup, karena takut suatu hari kamu akan dibawa pergi." Ye Chen menghibur, "Sayang, jangan khawatir. Saya selalu melakukan bisnis dengan integritas dan bisnis yang adil. Dan saya telah menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang sejak lama. Apakah Anda melihat ada orang yang datang mengganggu saya, Xiao Chu?" Namun, Ye Chen tiba-tiba bertanya padanya, Ye Chen benar. Untuk waktu yang lama, dia telah menghasilkan banyak uang dari Feng Shui, dan bahkan mendapatkan villa besar senilai lebih dari 100 juta yuan.
tetapi tidak ada klien yang mengganggunya. Terutama Wang Zenggang, villa itu diberikan oleh Wang Zenggang. Dan baru saja Wang Zenggang mengirim berlian merah muda yang tak ternilai harganya, yang membuktikan bahwa Ye Chen pasti sangat membantunya, jadi dia sangat setia. Pada saat ini, Malan membujuk, "Oh, Curan, kamu tidak tahu Feng Shui, jadi jangan beritahu Ye Chen apa yang harus dilakukan." Kemudian, Malan memalingkan wajahnya dan berkata dengan sangat serius, "Ibu tidak mengharapkan kamu bisa membantu Ye Chen dalam karirnya, tapi ibu tidak akan pernah membiarkanmu menahannya. Masa depan keluarga kita bergantung sepenuhnya pada Ye Chen, Bu." Xiao Chu tiba-tiba. Malan tersedak dan tidak bisa berbicara. Dia tahu bahwa ibunya benar-benar jatuh cinta pada Ye Chen, dan tidak ada yang dia katakan akan berguna. Jadi, dia menghela nafas tak berdaya. "Hei, aku pergi ke perusahaan dulu." Malan buru-buru berkata, "Curan, kenapa kamu tidak menunggu ibu selesai membuka kado sebelum pergi?" Xiao Curan mengguncangnya kepala berkata, "Saya sudah lama terlambat, semua orang masih menunggu pertemuan ringkasan saya." Malan berkata, "Tidak apa-apa, maka Anda pergi dulu. Jika ada sesuatu yang baik, ibu akan mengambil gambar dan mengirim itu untukmu." Xiao Curan bersenandung, dan berkata kepada Ye Chen dan Xiao Changkun, "Suami, ayah, aku pergi dulu." Ye Chen mengangguk, berkendara perlahan di jalan, perhatikan keselamatan. Xiao Curan buru-buru berkata, "Jangan khawatir ya, aku akan mengawasinya." Setelah Xiao Curan pergi, Ye Chen kembali ke ruang tamu villa. Saat ini, Xiao Changkun dan Malan sudah membongkar tumpukan kotak kado. Malan membuka kotak hadiah dan berseru dengan gembira, "Ya Tuhan, ternyata itu adalah tas Chanel edisi terbatas." Xiao Changkun mengeluarkan sebotol Moutai dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia berkata dengan tercengang, "Ya Tuhan, ini adalah Moutai bintang 5 yang diproduksi pada tahun 1958. Hanya ada sedikit yang tersisa di dunia. Ada botol di pelelangan beberapa tahun yang lalu, dan terjual seharga 2,99 juta. Apa?" Lan bertanya dengan ngeri, "Sebotol Moutai, 2,99 juta, apakah kamu gila?" Xiao Changkun melengkungkan bibirnya, "Lihatlah dirimu yang belum pernah melihat dunia. Moutai 2,99 juta membuatmu takut seperti ini? Biarkan saya memberitahu Anda, ada juga sejenis Moutai yang hanya memiliki 10 botol di negara ini, disebut Handi Moutai, dan satu botol bernilai puluhan juta. Apa maksudmu? Moutai menggali dari tanah kering?" Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, "Sayang sekali kamu telah kuliah. Kamu adalah Kaisar Wu dari dinasti Han, bukan tanah kering." Malan meludah, "Bah, siapa yang kamu pandang rendah? Jelas kamu tidak menjelaskan. Apakah wanita tua saya tahu tentang Kaisar Wu dari dinasti Han?" Xiao Changkun segera membalas, "Kamu pasti tidak tahu siapa Kaisar Wu dari Han adalah. Jika Anda dapat memberitahu nama Kaisar Wu dari Han hari ini, saya akan menganggap Anda sebagai lulusan perguruan tinggi." Malan segera terdiam. Mulut terdiam. Siapa Kaisar Wu dari dinasti Han? Dia benar-benar tidak ingat. Melihat wajahnya yang cemas, Xiao Changkun dengan sinis berkata, "Apa, tidak ingat? Apakah kamu lulus universitas dengan sia-sia?" Malan berkata dengan marah, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Izinkan saya memberitahu Anda Xiao Changkun. Sebotol anggur di tangan Anda bernilai 3 juta, Anda tidak boleh meminumnya, simpan dan jual setelah nilainya naik di masa depan." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Ini orang lain yang mengirim menantu saya Ye Chen. Giliran Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Menantu saya minum sebanyak yang dia mau. Jual secepat mungkin dia ingin menjual, dan hancurkan saja jika dia mengatakannya. Jadi kamu bisa menonton saja, kamu." Melihat keduanya berdebat lagi, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering, dan Gu Qiuyi yang menelepon. Jadi dia berkata kepada pasangan itu, "Ayah, Bu,
Ada yang harus saya lakukan, saya akan kembali ke kamar saya dulu. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu tanggapan mereka, dia langsung masuk ke lift. Ye Chen kembali ke kamarnya bersama Xiao Churan, dan kemudian terhubung ke panggilan video Gu Qiuyi, dan bertanya padanya, "Halo, keponakan." Kakak Ye Chen, Gu Qiuyi dengan rok melambai ke arah Ye Chen dengan penuh semangat. Dalam video tersebut, Gu Qiuyi tidak memakai makeup dan rambut hitam panjangnya disampirkan dengan santai di bahunya. Dia tidak memiliki aura bintang top, dan lebih seperti gadis tetangga yang terlalu cantik. Pada saat ini, dia dengan senang hati bertanya dalam video, "Kakak Ye Chen, kamu sibuk apa?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku tidak sibuk dengan apapun. Bukankah ini tahun baru Imlek sebentar lagi? Aku akan menyiapkan beberapa barang tahun baru di rumah." Gu Qiuyi tersenyum gembira. "Hihi. Aku juga, tahun ini kita akan kembali ke rumah tua di Houhai untuk tahun baru." Lingkungan, seperti yang diharapkan, berada di halaman keluarga Gu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nini, halamanmu sangat besar. Bukankah agak sepi untuk keluarga beranggotakan 3 orang untuk merayakan tahun baru?" Merayakan tahun baru bersama, ada 3 keluarga besar, dan ini cukup hidup. Ye Chen mengangguk, memikirkan paman kedua dan ketiganya, mau tidak mau bertanya, "Nini, bagaimana kabar paman kedua dan ketigamu baru-baru ini? Apakah kamu tidak menyebabkan masalah bagi keluargamu?" Gu Qiuyi buru-buru berkata, "Tidak, keluarga paman kedua dan ketiga saya memiliki sikap yang baik baru-baru ini. Mereka pulang setiap beberapa hari, dan setiap kali mereka pergi, mereka membawa semua jenis hadiah dalam tas besar dan kecil. Ngomong-ngomong, mereka berdua yang menyarankan kepada ayah saya untuk kembali ke rumah tua untuk merayakan tahun baru tahun ini. Mengatakan bahwa keluarga sudah lama tidak merayakan tahun baru bersama, jadi saya ingin untuk bergabung bersama. Ayah saya setuju." Ye Chen tahu bahwa paman kedua dan ketiga Gu Qiuyi, Gu Yanzeng, Gu Yangang, dan putra mereka masih dalam keadaan mandul. Selama periode waktu ini, orang dapat menebak bahwa mereka pasti sangat jujur. Bagaimanapun, mereka masih berharap untuk menyenangkan keluarga Gu Yanzong dan mendapatkan pengampunan mereka. Sebelumnya, mereka telah menandatangani perjanjian dengan Gu Yanzong, dan di masa depan, hanya Gu Yanzong, sang kakak, yang akan mengikuti petunjuk. Jadi sekarang tidak mungkin bagi mereka untuk menimbulkan gangguan lagi. Oleh karena itu, Ye Chen berkata dengan puas, "Itu bagus. Jika kalian berdua paman masih memiliki niat jahat, kalian harus memberitahuku sesegera mungkin." Gu Qiuyi mengangguk dengan cepat dan berkata, "Kakak Ye Chen, tolong tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sebentar, aku akan pergi ke kamar orang tuaku. Mereka juga punya sesuatu untuk diberitahukan padamu." Ye Chen buru-buru berkata, "Pakai lebih banyak pakaian. Gaun ini sepertinya untuk musim panas, jangan dibekukan." Gu Qiuyi manis, dia tersenyum dan berkata, "Tidak akan membeku. Karena seluruh halaman dilengkapi dengan pemanas di bawah lantai, panasnya sangat tinggi, dan suhu ruangan selalu sekitar 28 derajat. Ye Chen akhirnya merasa lega. Dalam benaknya, Gu Qiuyi bukanlah tunangan dengan kontrak pernikahan dan perjanjian mak comblang dengan orang tuanya, tetapi seorang adik perempuan yang telah berada di sisinya sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, Ye Chen juga sangat peduli padanya. Dalam video tersebut, Gu Qiuyi berlari sepanjang ruang tamu yang besar dan datang ke kamar Gu Yanzong dan Lin Wanqiu. Gu Yanzong sedang minum teh dan membaca buku di depan meja saat ini. Lin Wanqiu menyalakan pembakar kayu cendana halus, dan membawa pembakar dupa ke meja Gu Yanzong. Melihat Gu Qiuyi bergegas masuk saat ini, dia buru-buru memerintahkan, "Nini, hati-hati 1 poin, jangan jatuh." Gu Qiuyi berkata dengan penuh semangat, "Bu, aku sedang merekam video dengan kakak Ye Chen, begitu." Gu Yanzong mendengar kata Ye Chen, dia langsung meletakkan buku itu di tangannya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Apakah kamu berbicara dengan brother Ye Chen, video channel, cepat?
izinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Gu Qiuyi dengan cepat meletakkan telepon di atas meja, dengan kamera dan layar menghadap Gu Yanzong. Gu Yanzong terlihat sangat baik saat ini, dan dia dalam kondisi yang sangat muda. Melihat Ye Chen di video, dia langsung tersenyum dan berkata, "Chener, bagaimana kabar Jinling baru-baru ini?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, melihat kembali paman. Semuanya baik-baik saja. Apakah kamu dan Bibi Lin baik-baik saja?" "Oke, kami baik-baik saja," Gu Yanzong mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Lin Wanqiu berdiri di sampingnya, menatap Ye Chen di layar, dan berkata sambil tersenyum, "Chener, kapan kamu akan datang ke Yanjing lagi selama beberapa hari? Paman Gumu sangat memikirkanmu akhir-akhir ini, dan pada dasarnya membicarakanmu beberapa kali sehari, yang membuat telingaku hampir tumbuh kapalan." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Paman Gu, Bibi Lin, ketika aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi kalian berdua di Yanjing." Gu Qiuyi, yang berdiri di sisi lain Gu Yanzong, bergumam dalam ketidakpuasan, "Apa maksudmu dengan melihat mereka berdua? Ah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak perlu menontonnya." Ye Chen buru-buru berkata sambil tersenyum, "Lihat, tentu saja aku punya untuk menontonnya. Saya salah bicara. Saya akan kembali dan melihat Anda, Paman Gu, dan Bibi Lin ketika saya punya waktu. Apakah Anda puas?" Gu Qiuyi mendengus penuh kemenangan. "Itu hampir sama." Di saat ini, Gu Yanzong berkata, "Ngomong-ngomong, Chener, ku dengar bibimu pergi ke Jinling." "Iya." Ye Chen sedikit tersenyum, "Paman Gu, pernahkah kamu mendengarnya?" Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Kakekmu meneleponku pagi ini dan memberitahuku tentang kamu dan bibimu." Ye Chen bertanya dengan heran, "Dia tahu bahwa aku sudahkah kamu bertemu?" Gu Yanzong menggelengkan kepalanya, "Dia belum tahu. Jadi dia pikir aku belum mendengar kabar darimu. Jadi dia memberitahuku tentangmu." Ye Chen bertanya dengan bingung, "Mengapa dia ingin memberitahumu hal-hal ini?" Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, "Aku pikir maksudnya adalah terutama untuk bercerita tentang Anda." Dan kemudian dia bertanya apakah saya masih bersedia memenuhi janji yang saya buat dengan ayah Anda saat itu, dan membiarkan Anda dan putri Anda menjaga Anda, menikah. Ye Chen tidak bisa menahan perasaan malu. Tampaknya yang dimaksud kakek adalah dia masih ingin kembali ke keluarga Ye, dan kemudian membiarkannya menikah dengan Gu Qiuyi. Pada saat ini, Gu Yanzong juga melihat rasa malu Ye Chen, dan buru-buru berkata, "Chener, jangan menekan masalah ini. Aku hanya memberitahu kakekmu bahwa aku bersedia penuhi janji. Tapi saya juga mengatakan bahwa hal ini harus menghormati keinginan anak-anak." Berbicara, Gu Yanzong berkata lagi, "Chener, kamu harus mengikuti langkahmu sendiri. Karena aku berkata, keluarga kami akan menunggumu selama 3 tahun, dan kami pasti akan menunggumu selama 3 tahun." Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata, "Paman Gu, terima kasih atas pengertianmu." Gu Yanzong melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu menyelamatkan hidup Paman Gu, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku." Segera, Gu Yanzong berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, kakekmu memintaku untuk membujukmu. Lagi pula, kamu dan bibimu adalah satu keluarga, jadi jangan terlalu marah, apalagi melukai kedamaianmu." Ye Chen berkata, "Paman Gu, bibiku terlalu mendominasi, dan kakekku tidak memberinya pengekangan yang diperlukan. Ketika dia tiba di Jinling, dia akan meneleponku, memerintahku, dan bergosip dengan ibu mertuaku hukum. Itu agak terlalu sombong, Gu." Yanzong mengangguk dan berkata, "Bibimu terkenal sulit dihadapi di Yanjing. Aku tidak menyangka kamu akan bisa menghadapinya ketika kamu pergi ke Jinling." Ye Chen berkata dengan tenang, "Jika dia tidak terlalu banyak, saya tidak ingin memiliki pengetahuan seperti dia, Gu." Yanzong tersenyum sedikit dan berkata, "Kakekmu masih ingin aku membujukmu. Jika kamu punya waktu, kembalilah ke rumah Ye dan lihatlah.
festival musim semi tahun ini telah berakhir, dan setelah festival Lentera, hampir Maret hemat energi dan kembali bergabung dengannya dalam upacara pemujaan leluhur yang diadakan oleh keluarga Ye di Gunung Yeling. Ye Chen bertanya dengan heran, mengadakan upacara pemujaan leluhur? Iya. Gu Yanzong berkata, keluarga Ye Anda awalnya mengadakan upacara pemujaan leluhur besar setiap 12 tahun, yang kebetulan terjadi tahun ini, dan Gunung Yeling telah dikembangkan selama lebih dari 3 tahun. Hari penyapuan makam juga merupakan penyapuan makam pertama hari ketika makam Ye Jiazu dipindahkan ke Gunung Yeling. Jadi kakekmu ingin mengadakan upacara pemujaan leluhur besar. Pada saat itu, tidak hanya kamu yang bermarga Ye, tetapi juga puluhan cabang bermarga Ye di seluruh negeri juga akan ikut serta. Kamu adalah keturunan dan cucu dari keluarga Ye. Dia berharap jika Anda bisa berada di sana, Anda juga dapat secara resmi memberi penghormatan kepada orang tua Anda. Pemujaan leluhur keluarga Ye adalah upacara keluarga paling khusyuk di seluruh keluarga Ye. Keluarga besar semuanya sangat mementingkan pemujaan leluhur, terutama keluarga besar dengan sejarah panjang seperti keluarga Ye, yang memiliki sejarah mendalam dan banyak cabang keluarga, dan sangat mementingkan upacara pemujaan leluhur. Sebenarnya, banyak keluarga kaya yang sangat ingin mengadakan upacara khusus untuk memuja leluhur, tetapi upacara pemujaan leluhur yang sebenarnya jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga biasa. Beberapa keluarga Noufeao Riche tidak mampu membeli panggung meski ingin mengadakan upacara pemujaan leluhur. Karena di kuburan leluhur orang-orang ini, mungkin ada total 3 atau 4 generasi leluhur yang terkubur secara total, dan jika menyangkut identitas mereka, mereka mungkin menjadi petani selama beberapa generasi, dan tidak ada cerita tentang ketinggian yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Meskipun kelas petani juga sangat layak untuk dihormati, namun dalam masyarakat kelas atas ini para leluhur tidak memiliki latar belakang identitas yang cukup kuat, sehingga memang agak sulit untuk melakukan apapun. Terutama di kelas atas Yanjing, selain membandingkan uang dan kekuasaan, perbandingannya adalah latar belakang keluarga dan warisan. Yanjing memiliki banyak tua dan muda yang tinggal di Panji selama dinasti Qing Manchu. Ketika nenek moyang keluarga ini berada di dinasti Qing, mereka semua adalah bangsawan yang tinggal di Panji. Keluarga seperti itu memiliki fondasi yang kuat. Saat upacara pemujaan leluhur, dengan santai membacakan perbuatan 2 atau 3 leluhur, dan itu akan langsung membuat orang merasa sombong. Leluhur keluarga Ye juga seorang pejabat istana kekaisaran. Dalam keluarga biasa, seorang cendekiawan dari leluhur ingin membangun aula leluhur untuk leluhur cendekiawan ini di kampung halamannya. Namun, leluhur keluarga Ye memiliki ratusan sarjana dan 10 juara. Ada 31 dari 3 besar, termasuk sarjana nomor 1. Dalam hampir 300 tahun sejarah dinasti Qing, ada total 112 ujian kekaisaran. Dalam hampir 300 tahun, ada lebih dari 20.000 jinsi dan 114 juara. Keluarga Guangye menyumbang hampir 1/10, yang merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Justru karena bakat di antara para leluhur maka keluarga Ye dapat terus eksis selama ratusan tahun, dan selalu cukup kuat, bahkan di era perang dan kekacauan, setidaknya itu adalah bangsawan yang mulia. Keluarga Ye telah berkembang selama bertahun-tahun, dan setidaknya ada puluhan ribu keturunan keluarga Ye di seluruh dunia, dan banyak dari mereka telah pergi ke luar negeri. Nenek moyang mereka, ratusan tahun yang lalu, adalah nenek moyang keluarga Ye. Hanya saja pada zaman dahulu, putra tertua mewarisi mantel, dan putra serta selir lainnya harus memisahkan keluarga mereka dan memulai bisnis mereka sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak anggota keluarga Ye yang direduksi menjadi keluarga agunan, hanya menyisakan garis langsung sebagai keluarga raja sejati. Sepertinya ayah Ye Chen memiliki 3 saudara laki-laki, menurut aturan kuno. Setelah kakek Ye Chen meninggal, ketiga putra keluarga Ye akan memisahkan keluarga. Pada saat itu,
putra tertua Ye Changkong akan mewarisi sebagian besar bisnis keluarga dan rumah besar. Putra kedua dan putra ketiga harus meninggalkan rumah keluarga Ye yang asli bersama anggota keluarga mereka setelah 3 tahun berbakti kepada ayah mereka, dan memulai keluarga lain dan memulai bisnis sendiri. Dengan cara ini, keluarga putra kedua dan putra ketiga juga menjadi keluarga agunan dari keluarga Ye. Saat ini hubungan kedua keluarga agunan ini dengan keluarga suzerain masih relatif dekat. Lagi pula yang kedua, ketiga dan sulung masih bersaudara dari saudara kandung susu pertama. Tapi di generasi Ye Chen, sepupu Ye Chen yang mewarisi jubah keluarga raja, jadi hubungan antara dua keluarga agunan dan keluarga raja adalah satu generasi lagi. Pada saat generasi ketiga dan keempat, kedua keluarga agunan ini juga telah melahirkan beberapa keluarga agunan yang lebih kecil, sehingga jarak antara mereka dan keluarga suzerain semakin jauh. Jika berlanjut selama 5 atau 6 generasi, rentang waktu tersebut mungkin telah melewati lebih dari 100 tahun. Saat itu, setiap orang mungkin tidak saling mengenal sama sekali, dan nama keturunan dari keluarga agunan lainnya hanya dapat ditemukan di silsilah. Oleh karena itu, sebagai keluarga penguasa, perlu menggunakan upacara pemujaan leluhur untuk mengumpulkan orang-orang dari keluarga agunan secara berkala. Setelah berkenalan satu sama lain, dan menyembah nenek moyang bersama, hubungan antara garis keturunan akan diperkuat. Ini juga merupakan cara yang diperlukan bagi keluarga besar untuk mempertahankan kekuatan mereka. Oleh karena itu, keluarga Ye tidak hanya mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun, tetapi juga mengedit ulang silsilah seluruh keluarga Ye selama upacara pemujaan leluhur. Antara 12 tahun ini dan 12 tahun sebelumnya, setiap keluarga akan memiliki anak baru yang lahir, dan generasi yang lebih tua akan mati, dan pada saat yang sama, orang dewasa muda akan menikah dengan istri. Oleh karena itu, setiap 12 tahun, cabang keluarga Ye yang tak terhitung jumlahnya harus melaporkan perubahan populasi keluarga mereka dalam 12 tahun terakhir kepada keluarga tuan tanah. Pada saat itu, keluarga raja akan memilih seorang lelaki tua yang terhormat untuk memperbarui silsilah secara pribadi, dan menuliskan nama, perbuatan, dari orang-orang ini di dalamnya satu persatu. Silsilah keluarga Ye yang ada mencatat nama jutaan keturunan keluarga Ye, serta nama jutaan pasangan mereka, seperti anak laki-laki dari keluarga Ye, yang menikah dengan anak perempuan dari keluarga Ye, atau keluarga Ye anak perempuan itu menikah dengan anak laki-laki seseorang. Setiap revisi silsilah keluarga juga sangat megah. Salinan silsilah perempuan disimpan di brankas dengan suhu dan kelembapan konstan, dan diundang keluar oleh keturunan keluarga Ye setiap kali leluhur disembah. Silakan keluar, dan setelah beribadah, Anda harus segera mengundang ibu kembali lagi dengan hormat. Kemudian, perbarui silsilah keluarga baru. Pembaruan silsilah baru setelah selesai, silsilah baru juga harus diundang kembali dengan sungguh-sungguh, dan disimpan bersama dengan salinan wanita sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. Semua anggota keluarga Ye menganggap silsilah sebagai benda suci keluarga, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan keluarga Adipati adalah satu-satunya keluarga yang berhak menjaga silsilah, sehingga setiap kali keluarga agunan datang untuk memuja leluhur, selain untuk menghormati silsilah, juga akan memiliki rasa keterikatan yang alami terhadap leluhur, keluarga. Ini seperti kaisar dan menteri kuno, melalui etiket rumit, ritual dan aturan ketat serta warisan, untuk memperkuat pikiran para menteri, kesetiaan kepada kaisar. Ini juga merupakan ketergantungan utama bagi keluarga raja untuk membuat keluarga agunan menundukkan kepala. Namun, Ye Chen tidak memiliki kesan tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Upacara pemujaan leluhur terakhir adalah 12 tahun yang lalu, ketika dia masih di rumah kesejahteraan Jinling, upacara. Pemujaan leluhur terakhir adalah 24 tahun yang lalu, ketika dia masih terlalu muda untuk memahami hal ini sama sekali. Namun,
Meskipun dia tidak dapat lagi menemukan ingatan tentang upacara pemujaan leluhur 24 tahun yang lalu, dia masih sangat jelas tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, upacara pemujaan termegah untuk orang tua. Oleh karena itu, Ye Chen tidak bisa tidak menantikannya. Dia tidak berharap untuk menyembah leluhur keluarga Ye. Dia hanya berharap untuk menyembah orang tuanya dengan cara yang sah, bermartabat, dan agung. Terakhir kali dia mengikuti Gu Yanzong untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya, dan dia harus berpura-pura menjadi sopir Gu Yanzong, jadi dia tidak bisa berjalan ke kuburan orang tuanya untuk bersujud dan berlutut di depan kuburan orang tuanya dengan identitas aslinya, Ye Chen. Ini selalu menjadi penyesalan di hatinya. Jadi, dia berkata kepada Gu Yanzong, "Paman Gu, tolong beritahu kakek saya bahwa saya akan pergi ke upacara pemujaan leluhur di Festival Qingming." Bersambung.